Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Trialestari dengan NIM 12022220350 dari kelas SI 4602. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari soal tugas 1 mengenai pengenalan data mining dari mata kuliah penambangan data. Soal yang pertama adalah jelaskan pengertian dari data mining dari sisi A. Data mining sebagai multiple disiplin, dan B. Data mining merupakan evolusi dari teknologi informasi, kaitkan dengan database, teknologi, dan artificial intelligence. Data mining adalah proses menemukan pola-pola menarik, tren, dan hubungan dalam data yang besar sehingga dapat memberikan informasi yang berguna. Sebagai multiple disiplin, data mining tidak bisa berasal dari satu bidang ilmu, tetapi perlu mengintegrasikan berbagai bidang ilmu, seperti statistik, machine learning, natural language processing, artificial intelligence, dan database teknologi. Hal ini memungkinkan penggunaan teknik dan alat dari masing-masing disiplin untuk memperkaya proses penemuan informasi, sehingga dapat menghasilkan wawasan yang lebih mendalam dan akurat. Lalu, pada data mining sebagai evolusi dari teknologi informasi. Data mining dapat dilihat sebagai evolusi dari teknologi informasi karena melibatkan penerapan database teknologi dan artificial intelligence atau AI untuk mengubah data mentah menjadi pengetahuan yang dapat digunakan. Dalam kaitannya dengan database teknologi, data mining memanfaatkan kemampuan sistem basis data yang scalable untuk menangani volume data yang besar atau data streaming secara real-time. Teknologi basis data modern dan sistem basis data terdistribusi meningkatkan efisiensi dan skalabilitas dalam proses data mining. Dengan demikian, data mining memperluas kapabilitas analisis sistem basis data, memungkinkan pengguna untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dan canggih dari data yang tersedia, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Sementara kaitan dengan artificial intelligence atau AI, data mining merupakan langkah maju yang signifikan dan komponen penting dalam AI yang membantu menganalisis dan memahami data kompleks. Proses ini berfungsi untuk menemukan pola dan informasi berharga dari data yang sangat besar. Hasil dari data mining kemudian digunakan oleh AI untuk membuat keputusan yang lebih baik, cepat, dan efisien, sehingga aplikatif dalam berbagai bidang seperti rekomendasi produk dan diagnosis medis. Dengan demikian, data mining dan AI saling melengkapi dalam menghasilkan sistem yang cerdas dan responsif. Lalu untuk soal nomor 2, jelaskan fungsi dari data mining berdasarkan metode atau algoritma dalam data mining. Sertakan penjelasan dengan contoh yang ada di kehidupan nyata. Fungsi data mining berdasarkan metode atau algoritma yang digunakan untuk menggali informasi dalam data mining ini ada 6. Yang pertama itu ada correlation, di mana ini mengidentifikasi hubungan atau asosiasi antara dua atau lebih variabel. Ini membantu dalam memahami bagaimana perubahan pada satu variabel dapat mempengaruhi variabel lain. Contohnya, jika ada peningkatan penjualan produk A setelah kampanye iklan di media sosial, itu menunjukkan adanya korelasi positif antara kampanye iklan dan penjualan produk tersebut. Lalu ada clustering, di mana ini adalah membagi data menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kesamaan karakteristik, di mana hal ini dapat membantu dalam segmentasi pasar, analisis perilaku konsumen, dan deteksi anomali. Contohnya, di mana ada perusahaan e-commerce mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku pembelian mereka. Misalnya, pelanggan bisa dikelompokkan menjadi pembeli sering, pembeli musiman, dan pembeli satu kali untuk strategi pemasaran yang lebih terarah. Lalu ada regression, di mana ini memprediksi nilai numerik atau kuantitatif antara variabel dependen berdasarkan satu atau lebih variabel independen. Contohnya ini ada memprediksi harga rumah berdasarkan berbagai faktor seperti lokasi, luas bangunan, jumlah kamar, dan usia dari bangunan tersebut. Selanjutnya ada classification, di mana ini mengkategorikan data ke dalam kelas atau label yang telah ditentukan sebelumnya. Algoritma klasifikasi mempelajari pola dari data pelatihan
untuk kemudian mengklasifikasikan data baru. Contohnya ini penyedia layanan email menggunakan algoritma klasifikasi untuk mengidentifikasi apakah email yang masuk termasuk spam atau bukan. Selain itu juga ada time series analysis, di mana ini menganalisis data yang dikumpulkan secara berurutan dalam rentang waktu tertentu, digunakan untuk prediksi jangka panjang atau deteksi anomali. Contohnya, menganalisis tren penjualan produk selama beberapa tahun terakhir. Lalu yang terakhir ini ada association, di mana ini menemukan hubungan antara item atau variabel dalam satu dataset. Biasanya digunakan untuk menemukan pola pembelian atau keterkaitan item yang dikenal sebagai association rule learning. Contohnya, yaitu menemukan produk yang sering dibeli bersama-sama, misalnya popok dan susu bayi. Lalu untuk soal terakhir, berikan penjelasan mengenai pentingnya data mining dalam business intelligence dan sertakan penjelasan dengan contoh yang ada di kehidupan nyata. Pentingnya data mining dalam business intelligence ini ada beberapa, dan salah satunya adalah meningkatkan pengambilan keputusan. Dengan memahami pola dan tren, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih akurat dan strategis. Lalu ada meningkatkan efisiensi. Data mining dapat digunakan untuk menganalisis proses bisnis dan menemukan cara untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas. Lalu ada juga personalisasi dan peningkatan layanan pelanggan. Dengan memahami preferensi dan perilaku pelanggan melalui data mining, perusahaan dapat menawarkan produk atau layanan yang lebih personal dan relevan, sehingga meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Contohnya yang ada di kehidupan nyata juga ada beberapa. Yang pertama ini di retail dan e-commerce, di mana perusahaan seperti Amazon menggunakan data mining untuk menganalisis perilaku belanja pelanggan, riwayat pencarian, dan data transaksi. Lalu ada juga di perbankan dan layanan keuangan, di mana bank menggunakan data mining untuk mendeteksi aktivitas penipuan dalam transaksi kartu kredit. Dengan menganalisis pola transaksi, sistem dapat mendeteksi aktivitas yang tidak biasa. Lalu ada juga pada industri kesehatan di mana rumah sakit menggunakan data mining untuk menganalisis data pasien guna meningkatkan diagnosis dan perawatan. Lalu juga ada telekomunikasi di mana perusahaan telekomunikasi menggunakan data mining untuk mengurangi kehilangan pelanggan dengan mengidentifikasi pola perilaku pelanggan yang berisiko berhenti berlangganan. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.